Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ya di Jawong di channel gue Beat Motovlog. Dan di video kali ini ya, ini video yang sangat kalian tunggu-tunggu. Di setiap gue upload pasti ada yang nanyain, Bang kapan review, Bang kapan review. Dan sebenarnya sih gue udah lama banget pengen nge-review ini motor, tapi ya kendalanya motor belum beres, sama emang gue sedikit sibuk dengan kerjaan gue sekarang karena gue nggak terlalu fokus di YouTube sekarang ya. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di pantai ya. Ini di belakang gue ada pantai Karapiak ya. Jadi sebenarnya ini motor konsepnya sih udah 100%, cuman ada beberapa part yang sebenarnya pengen gue rubah, tapi ya udahlah gini aja dulu karena kita tidak punya uang. karena ya gue gak ada dananya lagi. Walaupun ada, gue udah sebenarnya gue mau pensi untuk di dunia motor. Sebenarnya bukan pensi, tapi ya sedikit rehat lah, karena gue udah umur segini, udah 25-an, udah mau 26, tapi masih ya ibaratnya gue ngambur-ngamburin duit buat hobi gue. Tapi ya is oke lah, karena hobi gue juga ya mending hobi kayak gini daripada hobinya gue. So jadi di video kali ini gue mau full review sama spill harga part-partnya. Cuman kalau untuk spill ya gue nggak bisa nyebutin detail, soalnya ini motor juga udah lama, jadi gue ada sedikit lupa harga part waktu gue beli dulu ya. Nanti gue mungkin diedit gue cantumin aja harganya, soalnya ya gue lupa lagi, kayak kaliper itu gue lupa lagi harganya berapa ya. Pokoknya nanti gue cek aja, soalnya ada data waktu pembeliannya. So jadi daripada panjang lebar, sama ini juga udah sore, ini udah hampir jam 5 ya, kita langsung review aja motor seperti biasa. Dari bagian depan dulu kita full review ke bagian belakang ya. Dari pengereman dulu, ini Brembo klasik, keluaran lama ya, bukan keluaran yang sekarang yang harganya 98 ribuan ya. Ini gue support dari Anjar. Kalau kalian mau beli sih ini harganya itu 250 atau 150, gue lupa lagi. Pokoknya sekitaran segitulah, 250, antara 250. Karena ini barang lama. Kalau dulu barang-barangnya itu full Thailand ya, bukan full Thailand, barang-barang Thailand lah, keluaran Thailand. Nah kalau sekarang kan banyak keluaran Cina. Nah ini di sini juga ada karet covernya, cover master rem khusus buat Brembo klasik. Nah jadi untuk harga karetnya ini 85 kalau nggak salah ya, 85.000. Nah untuk master remnya itu di kisaran 200 atau 250, gue lupa lagi. Nah untuk di sini bodi depan bodi standar. Untuk lampu ini 5 VV atau 5 VV kalau nggak salah ya, warna standarnya ya agak smoke blue itu. Ini smoke blue-nya itu dari lampunya, ini lampu LED yang biasa gue. Cuman nggak gue hidupin ini motor, soalnya ya ke aki juga agak sedikit ngaruh, jadi nggak gue nyalain ya lampunya, karena ini motor juga jarang dipakai malam. Sorry ya kalau gue agak silau karena ngedepanin matahari. Nah di sini untuk handle kirinya atau handle rem kiri, ini bisa disebut kupling atau handle rem. Nah ini pakai domino ya, kalau kelihatan di sini ada tulisan dominonya di bagian dalam. Nah ini domino harganya dulu gue 200-an atau 200 ya pokoknya. Karena ini langka juga beda sama yang harganya murah-murah. Kalau yang harganya cuman cepean, yaitu untuk handle-nya juga nggak melengkung kayak gini ya, dia cuman lurus doang. Nah ini barang langka juga. Kalau nyari sekarang juga gue susah ya, nyari-nyari nggak bakalan dapet lagi. Nah ini perbedaannya sama yang Cina sama yang ini tuh, dia handle-nya mengecil ke sininya. Kalau handle yang dari keluaran Cina itu cuma lurus doang sih. Pokoknya beda dari kualitas catnya juga beda ya. Kalau yang dari Cina itu catnya gampang banget ngeletek. Nah sekarang gue lanjut ke bagian tameng ya. Seperti yang kalian lihat, ini trihole dari keluaran NCY atau apa lupa lagi ya. Harganya itu sekitar 300 ribuan. Gue dapet dari BDR custom. Ini trihole, tapi yang atasnya gue cuman dipasangin baut doang, karena kemarin kalau buat custom bikin dudukan agak sedikit ribet ya. Jadi ya kayak gini doang juga udah kuat ya. Kalau
dudukan yang bawahnya itu sama kayak Mio Indo atau yang tameng 2 mata. Nah untuk tameng yang atasnya ini ya gue cuman dikasihin bau doang ya, bau di bagian dalam. Nah untuk apa ini hidungnya atau apa ya nah ini biasanya sih itu buat lubang klakson atau apa. Ini gue coak kayak gini biar lebih samlong. Nah untuk tameng ya seperti ini. Di sini juga ada emblem dari Mio Nizer ya, agak tema api-api kayak gitu. Soalnya ini gue ada beberapa part yang temanya tema api-api gitu kayak speedometernya. Nah untuk sein ini sein Mio MX, cuman untuk mika lampunya ini pakai mika 5 pipi ya atau Thailand. Kalau sein Mio MX itu untuk kacanya sendiri polos ya, nggak garis-garis kayak gini. Karena gue nyamain juga sama lampu utamanya biar serasi aja, gue ganti mikanya pakai mika yang 5 pipi ya. Nah lanjut, di sini juga ada klakson ini klakson CNC. Ini harganya cuman 20.000 atau berapa ya, 20 ribuan lebih lah pokoknya. Nah untuk ke bawahnya lagi ini pelek gue pakai Takasago XL Asia. Takasago ya, pelek lumayan lah kalau anak-anak motai. Ini pelek yang cukup harganya mahal, bisa disebut ini pelek hedon kalau di dunia Tailuk. Tapi yang ada yang lebih hedon lagi itu Akron, atau sekarang ada yang di alat drag Thailand itu pakainya pelek strong ya, strong rim, dan itu harganya ya cukup di atas ini ya. Tapi kalau untuk yang kelas penengah ke atas ya, di tengah-tengah menurut gue ini pelek rekomen banget ya, Takasago XL Asia ya. Nah untuk bannya gue pakai V-rubber, ini yang V-rubber Satan ya, Gecko, ukurannya 45/90. Sebenarnya sih ini ban udah lama banget jadi agak sedikit keras, jadi ya it's okay lah. Ini ban cukup cakep sih. Tadinya gue mau pakai IMD, cuman kalau IMD itu bagian depan lebih mahal cuy dibanding bagian belakangnya. Soalnya kalau bagian belakang sekarang kan udah ada yang keluaran Indo ya, itu Speed King. Rencananya sih gue mau ngambil Speed King buat yang bagian belakang. Nah untuk yang depannya gue mau ngambil IMD yang Thailand. Cuman kalau gue hitung-hitung itu lebih murah V-rubber. Nggak lebih murah sih, cuman kalau dari look juga lebih dapet ya. Kalau V-rubber itu lebih, Thailandnya itu lebih kental ya. Nah di sini gue juga mau bahas jari-jari. Ini gue jari-jari stainless dari merek TAD, harganya 75.000 satu setnya. Satu set itu buat satu peleknya ya. Ini jari stainless, soalnya gue juga seperti yang kalian lihat ini gue nge-review di pantai, sama angin di daerah pantai itu cukup lumayan ke karatnya ya. Ini satu kali gue bawa ke pantai juga, ini besok bakal mengarat kayak gini lagi lah. Nah untuk bagian bawahnya ini piringan cakram dari merek Atek, ini juga dikasih sama Anjar. Sebenarnya sih ini piringannya itu dulunya nggak kepake karena si floatingnya itu udah nggak ada, dan kebetulannya gue itu punya piringan merek apa yuk, Moritek atau apa, dan floatingnya itu masih mulus cuy. Ternyata harus di custom ulang, nggak PNP ya. Ini untuk floatingnya gue custom dan ternyata bagus hasilnya. Dan ya seperti ini piringan yang cukup langka juga dicari-cari sekarang. Untuk harganya sih gue nggak tahu, pokoknya untuk KT kayak gini dulu banyak, cuman udah susah sekarang ya. Nah untuk piringannya sendiri ini ukuran 190 ya, ukuran standar bit. Kalau SR sih menurut gue piringan mau segede gimana juga ya cocok-cocok aja cuy. Justru kalau dilihat di Thailand, ninja yang buat drag itu piringannya malah kecil ya, pakai ukuran 200, ada yang pakai ukuran 290 ya. Pokoknya kalau untuk SR sih piringan mau gede mau kecil sih gue itu bebas ya untuk motor konsep SR, tapi ya lebih prefer ke piringan kecil sih. Soalnya kalau di dunia drag itu berat suatu part itu berpengaruh banget cuy. Nah untuk kalipernya, ini kaliper Brembo Rukus ya, Brembo Rukus cuman bukan ori. Ini kaliper keluaran Thailand atau made in Thailand, bukan Cina ya. Dari finishing juga beda kalau dari keluaran Cina. Nah untuk bracketnya sendiri ini bukan buat Mio, ini pakai punya Wave atau Supra 125 ya. Dan untuk bracketnya ini
Kalau Mio itu kan beda agak. Sebenarnya dulu pernah pakai Mio, piringannya itu pakai yang kaleng ya, piringan Sunstar. Cuman setelah kemarin Anjar nyari-nyari ternyata nemu piringan ini, gue akal-akalin dan beli bracket. Ternyata bracketnya pakai Supra bisa, dan ya hasilnya seperti ini. Mungkin lebih cakep kayak gini sih. Lebih simpel lah kelihatannya, dan untuk bracketnya juga lebih masuk dibandingkan kalau pakai punya Mio. Soalnya kalau pakai punya Mio itu lekukannya kayak gini ya, dia agak ngelekuk. Soalnya kalau yang bottom standarnya kan dia ada lekukan kayak gitu ya, kurang rapi lah kelihatannya. Nah untuk bottom shock ini standar di bubut. Untuk biaya bubut itu sekitar 100 ribuan lah untuk sama catnya ya. Ini catnya gue pakai silver yang semi dope. Untuk baut ini motor full pakai stainless model GS1 atau bisa disebut ini Kompayu ya. Gue nyebutnya ya kayak gitulah, gue nggak tahu sebutannya apaan. Pokoknya ini full. Gue habis baut itu gue lupa gue lupa lagi harga untuk totalnya. Nanti gue hitung-hitung lagi, soalnya gue itu nggak terlalu ngitung-ngitungin cuy untuk harga part sama untuk baut. Kan gue belinya itu nyicil, nggak langsung beli segini. Soalnya kalau beli sekaligus itu kadang ada yang ketinggalan, kadang ada yang kelebihan ya. Bahkan dulu gue ada beberapa baut yang nggak kepake ya, kayak kemarin itu beli baut 19 belinya malah 17. Nah untuk selang rem di sini pakai Sweet. Ini sebenarnya Sweet bukan jadi ya, bukan beli jadi. Ini customan Sweet yang biasa, yang model serat kayak gini. Nah ini di custom ada setahu beli dari merek Sweet ini yang keluaran lama. Harganya itu dulu gue 250 ya. Untuk fittingnya juga ini fitting 0 derajat pakai Sweet. Sebenarnya ini fitting sama, bukan fitting sih, ini fittingnya beli baru gue. Selang rem juga beli baru. Untuk setahu belinya ini gue pakai dari punya bekas Beat gue ya. Nah untuk yang bagian bawahnya juga ini fittingnya beli lagi gue pakai yang 90 derajat. Ban joknya pakai aktif. Ini aktif original Thailand, bukan yang KW-KW-an ya. Untuk setelan anginnya pakai Sweet juga. Pokoknya untuk total piringan lagi. Untuk total pengereman depan ya kurang lebihnya segini ya. Nah mungkin untuk bagian depan ya bentar. Untuk bagian depannya gue ada yang ketinggalan. Nah di sini gue pakai segitiga merek SPS. Jadinya ini gue belinya itu bekas coy. Cuman berhubung gue nggak mungkin kan kalian juga dapat bekas kayak gue. Ini gue beli sebenarnya harga di 650 untuk belinya dulu gue, karena gue beli bekas ya. Kenapa gue beli bekas? Karena kita tidak punya uang. Alhamdulillah dapet sih barang-barang bekasan nih, kayak pokoknya ada beberapa part yang, bukan beberapa lagi, banyak part yang di motor ini bekasan. Dan ya menurut gue bekas is okay, asalkan kalian bisa ngolah ulangnya lagi ya. Nah untuk di stoppernya ini gue ganti pakai bos-bosan roda depan, karena yang di bagian depannya ini gue, karena si busingnya itu harus pakai yang panjang, jadi gue harus beli 2 set bushing SPS ya. Karena si segitiga SPS ini dia lebih lebar dibandingkan standarnya. As roda juga ini gue custom, nggak bisa pakai yang beli jadi. Ini customan, segitiganya pakai segitiga Suzuki atau apa dulu Anjar. Nah jadi untuk bushingnya itu gue pakai yang panjang 2, sama yang 2-nya lagi gue pindahin ke segitiganya. Nah trombol gue lupa cuy, trombol ini gue by request karena bentuknya beda sama yang bubutan biasa. Ini dikecilin sama di motif bintang. Untuk bagian piringannya juga dia digerigi kayak gini, bukan gerigi ya, jadi dicoak-coak kayak gini. Nah dulu lagi, jadi ini trombol baru banget gue beli. Gue tuh beli trombol udah berapa kali cuy bagian. Yang satu kali yang pertama banget itu pas gue turun di kontesan Tasik, itu yang bubutan biasa, yang bubutan cuma di bolong-bolong doang. Itu trombolnya udah gue jual lagi. Nah kemarin gue tuh beli yang bagian belakangnya doang, bagian yang sekarang gue pakai. Nah untuk trombol yang depannya itu pas yang pakai trombol yang pertama gue beli. Nah kemarin ada yang mau beli trombol gue yang belakang, cuman dia pengennya sama yang depan. Ya alhasil gue beli lagi trombol yang bagian depannya ini custom di Andre Tolo ya, Andre Tolo. Ini trombol gue inspirasinya itu dari orang Thailand cuy.
Pokoknya trombolnya itu inspirasinya kayak gini, cuman jadinya ya agak-agak mirip, cuman ya dari finishing sama bubutnya ini rapih banget, karena ya dia udah biasa juga ya bikin trombol. So untuk harganya ini gue beli 260 ya, 260 ya menurut gue worth it dengan trombol model kayak gini, karena untuk pengcustoman itu cukup sulit cuy, nggak bisa kalian yang baru-baru bikin itu perlu jam terbang juga kalau ngebut kayak gini ya. Nah untuk piringan juga ini gue ditambahin spacer, karena ya seperti yang tadi gue ucapin, untuk segitiga SPS ini dia lebih lebar dibandingkan segitiga atau T-fork standarnya ya. Nah sekarang kita lanjut kemana lagi cuy. Gue cukup capek ya ngebahas depannya doang. Nah di bagian atasnya nih belum beres juga. Untuk bagian cockpit ini gas spontan YZ Malaysia. Ini bukan YZ yang 25 ribuan karena beda di bagian sininya ya. Kalau yang YZ 25 ribuan itu yang di bagian karetnya itu dikit, nggak panjang kayak gini ya. Saklar punya NVX karena ada engine off. Nah ini engine cut atau engine off ya pokoknya kayak gitu, tapi ini gak gue fungsiin soalnya kemarin ngejar kontes di Tasik itu gue agak mepet waktunya, jadi nggak keburu difungsiin untuk engine cutnya. Kalau mau ngambil fungsiin engine cut itu kalian ngambilnya dari kabel coil ya, dari kabel coilnya ada kabel yang dari CDI nya itu kalian ambil sambungin ke engine cutnya. Untuk speedometer ini speedometer Mopikan cuy, bukan Mopic original, cuman gue custom, jadi bukan yang beli jadi sebenarnya sih bagus juga yang beli jadi, cuman kualitasnya jauh ya. Ini harganya gue custom itu 250.000. Kalau yang original harganya udah 900-an cuy sekarang. Gue sempet nanyain juga kemarin, ada yang merek merek POS. Kalau yang merek POS juga cukup mahal. Sebenarnya ada dua merek, kalau nggak salah itu merek POS sama merek satu lagi, pokoknya gue lupa. Harganya itu sekarang udah mencapai 950 ribuan. Kalau dulu pertama keluar cuy harganya cuman 500 ribuan, di kisaran 500 650. Nah untuk sekarang karena barangnya itu susah, sama masuk dari nyari di Thailand juga udah susah, jadi harganya ya gitu cuy, melangit. Nah untuk grip sendiri ini gripnya pakai grip Ariete, cuman Ariete KW lah, gue nggak sanggup kalau beri Orion. Grip Ariete harganya cuman berapa ya dulu, 60.000 sama ini kalau downloadnya ini download original Yamaha buat Yamaha WR, ini harganya cuman 30 ribuan ya. Pokoknya kalian yang nyari atau mau tahu lagi, yang pingin pakai part-part yang nempel di motor ini, kalian tinggal cek aja deskripsi, nanti gue cantumin link pembeliannya. Nah untuk bandul stang atau jalur stangnya ini pakai stainless hang itu dulu gue beli bekas lagi cuy. Yang model mini ya, harganya dulu beli bekas dari Anjar cuman 60 atau 50 ya, pokoknya sekitaran segitu. Cuman ya harga barunya gue cek di marketplace itu harganya sekitar hampir 100 ya. Gue mungkin percepat soalnya ini udah jam 5 cuy. Nah untuk kontaknya sendiri ini kontak pakai yang Indiglo gue lupa cuy, pokoknya harganya nggak nyampe 100 ribuan tuh. Nah ini stabilizer bekas lagi. Ini bekas gue beli dari Om Rion ya, kalian pasti tahu ya Om Rion. Gue beli ini itu harganya 1 juta, cuman dulu tuh perjanjian sama bracket pakai, dia tuh dulu ngasihnya pakai punya Katek, cuman dia itu dulu belinya gue itu belinya dia pas di tukang servis, jadi tukang servis itu suruh kirim langsung ke gue. Tapi setelah dia kirim ke gue itu untuk bracket stabilizernya nggak ada, cuma jadi ya gue beli harga 950 itu nggak ada bracket stabilizernya. Nah gue beli dari merek Kititi itu dulu beli 120-an lah, pokoknya 100-an lebih, karena ya bracketnya seperti yang kalian lihat ini bukan merek lokal. Kalau lokal ya nggak mungkin harganya segitu. Gue dapat harga 100-an lebih ya, gue lupa cuy. Stabilizer sendiri ini stabilizer keluaran Thailand juga, karena di sini ada ketrikannya, ada serinya ya. Dulu
kalau sekarang kalian mau nyari sih, ini yang model long kayak gini harganya di sekitaran 1,5 ya. Biasanya kalau stabilizer panjang-panjang kayak ini tuh nempelnya di Ninja, di motorsport lah. Jadi gue nempelnya malah di motor Mio ya. Sebenarnya sih ya ini agak terlalu panjang menurut gue, yang model short itu lebih cocok ya kalau untuk motor-motor matic kayak gini. Untuk kliknya ini 24 klik. 24 klik ya fungsi. Nah, kita lanjut ke bagian ada sunset coy. Mungkin lanjut ke ini, bagian sini nanti dulu kayaknya ya. Bagian CVT atau bagian kirian. Bagian kirian ini gue pakai CVT Nupo. Gue beli di apa ya namanya, Bodai Garage ya kalau nggak salah. Cuman repaintnya gue nggak minta sama dia, gue repaint di di tukang cat langganan gue di RPM Airbrush. Nah, untuk CVT-nya sendiri ini CVT Nupo Jet yang udah dicuak-cuak kayak gini, harganya itu 360 atau 380 ya, gue beli dulu. Nah, untuk kiriannya, spek kiriannya ini rumah roller ya udah pasti bubut derajat. Rollernya pakai Uma Racing ukuran 7 gram rata, 7 atau 8 ya, 8 kalau nggak salah, gue pakai 8 gram rata. Funbelnya standar Mio, yaitu untuk pakai funbel standar atau racing itu tergantung selera kalian ya. Nah, untuk mangkok kupling ini lagi. Untuk mangkok kampas gandanya ini gue pakai merek Kawahara. Merek Kawahara itu harganya dulu 350 atau 250 ya. Sumpah gue ini udah lama banget beli kirian, sebenarnya sebelum motornya jadi gue udah beli kirian dulu. Untuk kampas gandanya pakai punya TDR, pair kopling lagi cuy. Pair kampas gandanya pakai punya bawaan kampas gandanya ukuran 2000 rpm. Nah, untuk slider atau puli belakangnya ini gue customan dari Om Rion juga. Itu pakai yang model roller coy, supaya lebih ringan aja lah, minim gesekan juga. Nah, untuk sok belakang ini pakai punya gajian ini bekas lagi karena kita tidak punya uang. Karena gue nggak punya uang ya. Bukan nggak punya uang sih, gue lebih prefer meminimalisir budget lah. Soalnya gue budget juga dari hasil kerja, dari hasil gue ngulik-ngulik medsos ya, alhamdulillah jadilah motor ini cuy. Ini gaji gue beli waktu pertama beli itu, gue karena ini kondisinya itu waktu itu rusak, beli harga 350 lah kalau nggak salah, 350 di ribon ke PJRT 185, terus repaint ulang, repaintnya itu 150 ya, kalian totalin berapa tuh. Tapi oke, ini shocknya menurut gue ya walaupun nggak ada tabungnya, tapi ya klik di bawah ini kelihatannya oke banget ya, Thailand banget lah. Kalau motor-motor Thailand yang konsep SR tuh biasanya pakai shock gaji, kalau enggak JRP ya. Oke.